Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimahullah, mari kita bersyukur sebelum kita memulai ngaji dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa kita mengeluh-eluh junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan tentang adab sholat, dan kita sudah di ujung, dan nanti kita akan masuk ke bagaimana sholat jamaah yang baik. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah diberikan tentang imadus sholat. Jadi landasan seseorang bisa sholat baik itu harus dua. Yang pertama adalah khusyuk, yang kedua adalah khudu'. Khusyuk adalah menghadirkan seluruh anggota badan kita, sedangkan khudu' itu lebih pada perenungan dan kehadiran spiritualitas kita, hati kita. Nah, karena itu kita lanjutkan. Wa qala al-Hasan Bisri, dan telah berkata Imam Hasan Bisri, wa huwa min akbarit tabi'in, beliau adalah tokoh tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kullu sholatin la yahduru fihal qalbu faya ila uqubati asra. Setiap sholat yang hati tidak hadir di dalamnya, maka sholat itu kepada hukuman asra yang lebih cepat. Jadi kalau orang sholat, bahasa Jawanya gloma-glami, sekedar sholat, maka sesungguhnya fawailul musallin di situ artinya. Dia tidak khudu', tidak khudur di dalam sholatnya, dan sholat seakan-akan main-main. Karena itu sholat itu disebutkan fawailul musallin, maka nerkawel bagi orang yang lupa, orang yang tidak hadir di dalam sholatnya. Imam Bisri mengatakan uqubatil asra, jadi justru bisa melahirkan hukuman yang lebih cepat. Maka dengan demikian disebutkan di dalam satu wahyu, ya, Allah berfirman, idza dakhalta sholata fahabli min qalbikal khusyuk. Apabila engkau memasuki sholat, mempersembahkan kepadaku, ya, min qalbikal khusyuk, dan hatimu khusyuk, wa min badanikal khudu, dan badanmu itu khudu. Ya, artinya kita merenung, kita memahami terhadap apa yang kita lakukan. Wa min indaka dum'u, dan dari matamu keluar air mata, terenyuh di dalam sholat. Fa inni qarib, maka saya itu dekat. Artinya Allah dekat kepada orang yang dekat. Kalau kita sholat tidak dekat, ya Allah tentu tidak hadir juga di dalam sholat kita. Tapi kalau khudur, maka kita akan merasakan wa nahnu aqrabu
aqrabin hablil warid itu di situ. Allah lebih dekat dari urat nadi kita itu ya karena kita khudu di dalam sholat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli sholata fala yaktabu lahu minha sudusuha wala usruha. Sesungguhnya orang hamba pastilah ia sholat dengan suatu sholat, namun ya tidak dicatat baginya sholat itu 1/6-nya, sudusuha, wala usruha atau 1/10-nya. Karena apa? Sholat kita masih melayang. Mungkin yang khusyuk khudur itu berapa persennya ya? Wa inna ma yuktil abdi minas sholat, dan sesungguhnya yang dicatat di dalam sholatnya itu biqadri ma'ukila minha, yang dia khudur itu yang dicatat di dalam sholat kita. Minha artinya dalam melaksanakan sholat kita. Jadi kita harus belajar sholat khusyuk, dan itu sholat yang menghunjam di dalam hati kita. Wa fil hadis aidan alladzi ra'al Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan begini, innal abdi idza shalla fil alaniyah fa aksana wa shalla fis sirri wa aksana. Innal abda, sesungguhnya apabila seorang abda idza sholat, apabila dia sholat fil alaniyat, sholatnya itu di bersama-sama terang-terangan, fa aksana, dan dia baik sholatnya, wa shalla fis sirri, kemudian sholat sendiri sir, tidak ada orang tahu, fa aksana, dan sholatnya itu baik, qala ta'ala hadza abdi haqqan, maka Allah berfirman hadza abdi haqqan, ini hambaku yang sesungguhnya, hamba sehamba-hambanya hamba-hambaku, karena dia datang, hatinya datang, perasaannya datang, fisiknya tawadhu, dan inilah hambaku. Seperti halnya kalau kita ketemu atasan kita, ya, menteri ketemu presiden, gubernur ketemu menteri, presiden atau menteri dalam negeri lah, atau atasan ya, kami dari atasan ke atasan lagi, dia menunduk, ngomongnya sopan santun, tawadhu, itu pasti tuan rumahnya akan senang, atasannya senang. Tapi kalau dia datang sudah bawahan, ngalor gitu, ngobrol ndak karu-karuan, matanya jelalatan, gimana? Atasannya akan senang dengan akhlak dan perilaku dari orang bawahannya itu. Nah, itu disebutkan hadza abdi haqqan, ini adalah hambaku yang sesungguhnya. Nah, ini disarahi oleh Syekh Imam Nawawi. Wal makna innal abda idza shalla fardhan aw naf'an haitsu yarahun nas fa aksanu salat. Apabila seseorang itu sholat fardu atau sunnah di mana ada yang melihatnya lalu membaguskannya, bi an ata bima yutlabu fiha, lalu ia membaguskan sholatnya itu yang ada di dalam seluruh syarat rukun gerakannya, walam yura'a biha, dan ia tidak bersikap riya, artinya lagi sholat jamaah ya khusyuk khudur tapi tidak dalam rangka riya, dan juga wasolli hatsu la yaru ahadat, atau dia sholat sendirian tidak ada orang yang tahu, fa ahsana sholata, kemudian sholatnya juga sama-sama baik, bi anna atabi arkaniha wa surutiha, dia melakukan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wa mustahabbatiha, dan hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat itu, min khusu'i, dan dia khusyuk, wa nahwihi, dan dia dan lain sebagainya, khusyuk, khudur, hatinya, pikirannya merenung dengan apa yang diucapkan. Wa kana waqifan inda hududillah, ia adalah orang yang berdiri dekat dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Mutamatsilan au amirahu, ini sebagai orang yang
tulus mematuhi apa yang diperintahnya, mustaniban, dan dia orang yang menjauhi lima nahi, apa yang dilarangnya. Apa? Orang yang sholat seperti ini, asnaullah alaihi, maka Allah akan memuji kepada orang yang sholat seperti ini. Ini adalah orang yang disebut hadza abdun, abdi haqqon, itu seperti ini. Allah memuji. Wa nasara thana'u bainal malaikah, dan dia menyiarkan kepadanya, menyiarkan atas pujian Allah yang ini adalah hamba yang bagus tadi di kalangan para malaikat. Para malaikat, ini contoh. Ada hambaku yang tulus sholat. Ini hamba yang terbaik. Karena itu aku jadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Ini bagi orang yang sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya geluma-gelami sakarepe lamcing, salam pelencing, ya nyat-nyut, ya belum tentu dia orang yang dipuji oleh Allah. Fayuhibbunahu, maka malaikat mencintai orang-orang yang melakukan sholat seperti itu. Tsumma taqaha Muhammadahu, kemudian dihunjamkan kecintaannya itu kepada hamba itu, fi qulubi, di dalam hatinya, ahlil ardi, kepada ahli bumi. Jadi orang yang ahli sholat yang benar dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah, ini hambaku yang benar, dan disebarluaskan oleh para malaikat tadi. Si A, si B, si D orangnya baik, sholatnya baik, sehingga bisa menjadikan orang itu disenangi orang banyak. Fahadha huwal abdu, maka inilah sebetul-betulnya hamba. Alladzi yusafu, dan orang ini orang yang bisa yusuf, orang yang digambarkan sebagai orang yang sofun, tasawuf, hatinya lembut, ya, bi annahu qaimun, dan dia selalu berdiri ala qatabi ta'at, yang hidupnya selalu berdiri di atas ketaatan. Fawal abdu haqqon, inilah hamba yang sejati. Bapak sekalian, mari kita belajar sholat yang benar, sholat yang khudur, hatinya menghunjam, karena kita sedang tawajuh berjumpa pada Allah, kita mujallasah, kita sedang bersimpuh di hadapan Allah, dan kita sedang memuji, berdoa, berzikir melalui sholat-sholat itu. Bapak sekalian, itu mengakhiri dari sholat secara umum. Dan kita kemarin sudah menyebut, membahas di dalam kitab Sirul Asrar, sholat itu ada dua. Satu sholat jismiyah, dua sholat ruhani, atau bisa disebut juga sholat syariat, dan yang kedua adalah sholat tarekat. Sholat tarekat artinya tidak dalam posisi physically, tetapi sholat tarekat adalah sholat yang setiap saat, setiap nafas, setiap gerakan kita, setiap gerak nadi kita, itu sesungguhnya adalah sholat. Tapi bukan berarti orang yang sholat tarekat meninggalkan sholat syariat. Sholat syariat harus tetap dijalankan, karena itu menjadi bagian ma'an, dua-duanya, syariat dan tarekat di dalam hal sholat ini harus dijalankan bersama-sama. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Adabul imam wal qudwah. Adabnya seorang imam apa? Itu kan sholat secara umum, sekarang imam. Wa qala al-mu'allif wa naflu bi ulil fitrin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal murid, yambaghi lil imam ayyu khaffifus salat. Pertama, seorang imam itu hendaklah yukhaffifus salat,
meringankan sholat. Artinya qira'atu fi dhuhri bitawil bimufassalin ila 30 ayat wa fil asri binisfi dzalika fil maghrib bi awakhiril mufassalin. Jadi Rasulullah kalau ngimami itu enggak panjang. Enggak panjang karena jadi imam. Ya. Maka dengan waru ya min akhir salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghrib, dan diriwayatkan bahwa salat terakhir dalam salat-salat Rasulullah jadi imam itu dia membaca surat Al-Mursalat. Ya. Surat ke-77. Beliau tidak salat setelahnya dalam yang panjang-panjang. Jadi artinya menjadi imam itu Rasulullah pendek. Artinya wabil jumlati fatahfifu aula la siyama idza kathura jam'un. Maka meringankan sholat lebih utama ya daripada aula, terlebih lagi apabila la samia idza kasrul jam'un. Kalau apalagi jamaahnya banyak. Ya, mengapa? Ini ada hadisnya. Qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum bin nas wal yukhaffifu fa in fihim dhaif wal kabir wa dzal hajat. Apabila seorang sholat dan menjadi imam, maka hendaklah ia meringankan. Fa inna fihim dhaif fal yukhaffif. Yang ringan-ringan aja. Fa inna fihim dhaif, karena di antara jamaah itu ada yang lemah. Ibu-ibu sudah umur 80, imamnya suratnya surat Ar-Rahman katakan ya. Kira-kira lututnya kuat enggak? Atau Al-Waqiah yang insya Allah 98 ayat itu kuat enggak? Ya. Wal kabir, dan ada orang-orang yang tua ya. Ya. Wa idzal hajat, dan ada orang yang punya hajat, mampir sholat di masjid, meneruskan perjalanan. Nah, sholat imamnya panjang, diberhentikan tidak mungkin, padahal ada hajat yang lain. Nah, maka dengan demikian fal yukhafif, imam itu hendaknya menjadi imam bacaan suratnya yang ringan aja. Wa idza sholat li nafsi, tapi kalau Anda sholat sendiri, fal yutawil masa'a, kamu panjangkan semaumu, mau panjang satu surat Al-Baqarah, satu surat Al-Maidah, nah, boleh 2 rakaat, itu sudah sama dengan berapa? Sudah Al-Baqarah aja sudah 2 juz lebih 3 halaman. Ditambah Al-Maidah, apalagi An-Nisa itu sudah 4 juz. Boleh kalau sendiri, ya. Qala Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, kana yuhdhimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina. Maka Anas bin Malik selalu mengikuti, melayani Rasulullah selama 10 tahun. Belum mengatakan begini, ma sholaita khalfa ahadin sholatan akhafu wala athama min sholati Rasulillah. Tidak pernah saya sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih sempurna dan tidak lebih baik min sholati Rasulullah, kecuali sholatnya Rasulullah SAW, karena beliau adalah selalu menjadi makmumnya. Artinya tidak memperpanjang. Jangan bergaya, sholatnya suratnya panjang, dilakukan lagi. Ya, maka pertanyaannya, ini sholat atau qari'ah atau musabaqah? Nah, ini kita ya boleh. Saya khawatir orang sholat ingin mendengarkan lagunya, tidak sholatnya. Itulah. Jadi Rasulullah mengatakan fa yukhafif, hendaklah engkau ringankan menjadi imam itu. Yang kedua,
Wasani la yukabbiru malam yafrahul muadzin minal iqamah wa malam taswil sufu. Imam jangan takbir sebelum qomatnya itu sang muadzin itu lengkap. Dan lam taswa fis sufuf, sebelum barisan sofnya para jamaah itu lurus baik. Maka dengan demikian faltafitu yaminan wasimalan, imam noleh kanan noleh kiri dulu. Fa irra khalala amara bil taswih, lalu jika melihat ketidakteraturan maka dia minta luruskan. Ya, sofu fakum fa inna sofu min tamamis shalah. Itu ya. Kemudian fal muadzin yuakhiru iqamah anil adzani biqadri isti'ad an-nasi salat. Muadzin jangan langsung setelah adzan langsung iqamah, dengan seukuran orang melakukan sholat sunnah dulu. Beri kesempatan makmum sholat sunnah, bisa qobliyah, bisa tahiyatul masjid. Jangan adzan langsung sholat, langsung iqamat. Beri kesempatan jamaah untuk an-nafafil, sholat-sholat untuk tambahan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mudafa'atil akhbasain, melarang menahan dua najis kencing yang berak. Qomat tahu-tahu kebelet pipis itu kan. Ya, kalau langsung diqomati langsung sholat kan ketinggalan masbuk. Beri kesempatan setelah qomat itu yang mau wudu lagi, yang kebelet ya silahkan buang air kecil dulu, wudu, baru ikut sholat. Karena Rasulullah tidak suka kalau ada orang sholat nahan kencing, itu kan banyak. Mumpung masih punya wudu tapi sholatnya tuh nahan, takut nanti. Wa amara biqadim asa talaban li fadil qalbi, dan beliau memerintahkan untuk mendahulukan makan malam guna mencari keadaan kelegaan hati. Talabun li fadil qulub qalbi. Kalau mau sholat ingat makan dulu aja. Ini karena Rasulullah tidak suka sholat ingin makan. Yang benar makan ingin sholat. Bagus mana Bapak Ibu sekalian? Sholat ingin makan atau makan ingin sholat? Sudah jam istirahat, istirahat roll jam 12, lapar pas azan. Lah, sholat atau makan? Kalau ini Rasulullah mengatakan makan aja dulu. Daripada sholat kamu ingin makan terus, lauhnya apa, minumnya apa, ya. Jadi lebih baik sholat dulu. Karena as-sholatu al waqtiha itu bukan berarti begitu azan sholat. Yang penting kualitas sholatnya. Jangan sampai berpikir hal yang lain kecuali khudur di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, watalit yarfa'ul imam sautu witakbiratin. Imam mengeraskan suaranya dalam mengucapkan takbiratul ikram, Allahu Akbarnya itu jangan pelan, ya, agar jamaahnya itu berdiri, ya binafsihi, yang akan didengar oleh dirinya sendiri dan oleh orang yang lain. Ya, wayan wil imama liyan al fadli, dan imam berniat menjadi imam agar ia meraih keutamaan. Fa idza lam yanwi sahhatul muqtar, lalu apabila tidak berniat maka sah sholatnya sebagai orang sendirian. Jadi imamnya adaan bukan imaman, maka imamnya itu pahalanya satu. Loh, kan jadi imam, jamaahnya kan makmum, berarti tidak sah? Tidak. Jadi imamnya lupa, sholatnya sholat sendiri, jamaahnya menjadi makmum, maka imamnya adalah satu menjadi munfarid sholat sendiri, dan jamaah tetap dapat pahala orang yang berjamaah 27 kali, ya.
Wa sahhata salatul qaum idza nawal iftida bihi wa nalu fadlul qudwah, maka dia mendapatkan apa? Wa nalu fadlul qudwah, maka dia tetap mendapatkan keutamaan ketika bermakmum. Itu Bapak sekalian ya. Jadi nggak usah protes, imamnya kok sendiri, saya makmum berarti saya nggak dapat. Tidak, karena kita niatnya adalah makmum. Beliau lupa niatnya sendiri, maka imamnya dapat 1 munfarid. Kalau ini adalah makmum jamaah dapat 27. Bapak sekalian, ini ada keterangan, jika makmum meninggalkan niat ini dan ragu-ragu dalam berniat, namun ia mengikuti imam dalam perbuatan atau salam setelah penantian yang lama, maka suatu pengikutan itu maka batal sholatnya. Artinya begini, imam jadi imam, kita tidak niat, nah maka ini fabatal sholatuhu, meskipun dia ikut gerakannya tapi tidak ada niat, ya maka tidak sah, batalat sholatuhu. Li'annahu waqafaha ala sholati ghairihi, karena sesungguhnya ia menggantungkan sholatnya kepada sholat orang lain, ya, bila robitan bainahuma, dengan tanpa ia mengikatkan dirinya kepada sholat itu. Dia ikut gerakan tapi niatnya apa? Ingat ini niat gerakan saja atau ingat jadi jamaah? Maka kalau tanpa niat, meskipun ikut jamaah, tetap ini adalah batalat sholatuhu, karena dia tidak mengikatkan sebagai makmum, tapi hanya mengikatkan gerakannya. Yang keempat, yusirru bidu'ai istiftah wa ta'awud kal munfarid. Yang keempat, imam harus melafadzkan suara dalam keadaan dalam bacaan doa istiftah dan ta'awud seperti yang sholat sendirian, tetap harus baca. Ya, ada yang sir, ada yang apa? Jahar. Dan imam mengeraskan suara dalam membaca Fatihah dan surah. Ya. Di seluruh rakaat kecuali zuhur, asar. Itu dikeraskan, ya. Wa yazharu biqouli amin, maka keraskan surat waktu membaca amin. Imamnya juga membaca amin, ya, al-jahriyah, dan itu dikeraskan suara. Wa kadzalikal makmum, dan itu juga makmumnya harus mengamini terhadap apa yang disampaikan oleh imamnya. Sawaan kana jam'u qalilan au katsiran, meskipun itu jamaahnya banyak atau sedikit, maka mengucapkan amin itu untuk bacaan sendiri maupun makmum. Ketika kita sendiri juga harus amin di dalam setelah membaca surat Fatihah. Maka disunahkan baca amin itu untuk makmum itu di dalam salat yang menelankan bacaan, meskipun imam mengeraskan suara dengan bacaannya itu. Maka dengan demikian imamnya juga harus tidak keras-keras, ya, seperti anak-anak kan itu kan, amin gitu kan, kalau lagi apa tarawih itu kan, dolin amin, nah dengan amin gitu ya, dirasakan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, makmum dalam pengucapan aminnya mengucapkan amin, imam secara bersamaan, tidak sehabis pengucapan amin. Jadi ketika amin itu makmum dengan imam itu bareng amin. Bukan amin di sini baru dibalas oleh makmumnya amin, tadi bersamaan. Bapak sekalian, dan imam orang sholat sendiri mengeraskan suara untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kelima, sedikit lagi ya. Yaskunul imam saktohu, berdirinya imam itu berdiam sebentar pada sholat yang disunahkan memelankan suara
ketika membaca Fatihah kepadanya akan nafasnya. Artinya gini, begitu takbiratul ikram, Allahu Akbar, iftitah, diam sebentar, jangan langsung baca Bismillahirrahmanirrahim langsung. Tarik nafas dulu. Itu lebih tenang daripada imamnya keburu-buru ya. Maka dengan demikian, dan makmum membaca Al-Fatihah di sholat yang sunnah mengeraskan bacaan di posisi diamnya ini. Ini pertanyaannya sering dibahas di dalam YouTube. Ketika sholat jamaah imamnya baca Fatihah, apakah di belakangnya makmumnya baca Fatihah? Ada yang mengatakan, tapi saya tidak setuju. Semua gerakan kita ikut imam saja sudah dianggap sholat. Ya, kalau Fatihah harus dibaca. Kalau saya ya. Jadi begitu amin, imamnya berhenti sejenak sebelum surat, maka di situ kita baca Fatihah di dalam hati kita. Ya. Dan sesungguhnya imam berdiam dengan seukuran waktu adalah agar makmum memungkinkan untuk mendengarkan ketika pembacaan imam itu surat-surat itu. Fa innahu ilam yaskut yafutuhum istima', karena sesungguhnya jika imam tidak diam maka mereka tidak akan pernah mendengarkan. Nah, artinya tidak ada sholat tanpa Fatihah. Jadi harus tetap baca Fatihah. Selebihnya ikuti surat-surat yang dibaca oleh imam, setengah panjang, agak panjang atau pendek, ikuti. Maka dengan demikian wa yaqra'unal Fatihah mahu, dan jika imam tidak diam membaca Fatihah maka makmum boleh membaca Al-Fatihah. Jadi imamnya kan tahu kan, ini bapak itu imam, biasanya begitu surat Fatihah langsung surat. Nah, kalau keadaan seperti ini dan tahu imamnya modelnya begitu, maka Fatihah, imam membaca Fatihah, kita di dalam hati kita membaca Fatihah juga, membarengi, karena takut tidak keburu membaca Fatihah. Karena sesungguhnya kondisi ini adalah kondisi udzur, ya. Li'annal halata halatu udhrin, udzur. Kalau tidak itu nggak baca Fatihah, maka imam baca Fatihah kita ikut. Wal muqasiru huwal imam, dan orang ceroboh tersebut imam yang nggak baik, yang tidak memberikan kesempatan makmumnya membaca Fatihah. Dan jika para makmum tidak membaca Fatihah saatnya imam diam, namun mereka tidak dengan hal yang lain, maka hal itu ceroboh, tidak bagi imam. Sudah dikasih kesempatan baca Fatihah masih ngelamun ngalor ngidul, berarti ini sholatnya ceroboh. Dan makmum tidak membaca surah sholat disunahkan mengeraskan suara, hal itu makruh. Jadi ketika imamnya membaca surat, kita dalam hati ngikuti, tidak usah ada suara. Jadi imamnya membaca surat katakan At-Takasur, kita ikut At-Takasur keras-keras, tidak. Itu tidak boleh membangun, itu makruh. Kita di dalam hati pelan-pelan. Terakhir Bapak Ibu kan, illa idza lam yasma'u sautul imam, apabila ia tidak mendengar suara imam, imamnya sudah tua, pelan, ya, masjidnya besar, tidak ada loudspeakernya, maka di sini ya bagi orang yang tuli, bagi orang yang tidak mendengar suara imamnya walaupun sholat yang disunahkan, maka dengan demikian dia boleh mengeraskan, umi-umi ya, digerakkan, karena tidak dengar imamnya, hanya lihat gerakan makmum depannya. Nah, itu boleh membaca suratnya. Itu fayuqra'u nabdan suratan ka fa'aktsara ila ayar kal imam, maka makmum disunahkan membaca satu surah yang atau lebih sampai imam ayar ka'al imam, sampai imamnya turuku ikut. Li'anna sholata la sukuta fiha bi ghairil masru'in, karena sesungguhnya sholat tidak boleh ada diam di dalamnya selain apa? Selain diam yang disyariatkan.
Artinya ada gerakan-gerakan yang diam, renung, itu boleh. Tapi selebihnya harus gerakan. Nah, gerakannya itu mengikuti imam. Kalau imamnya tidak kedengaran suaranya, baik Fatihah maupun suratnya, maka kita membaca. Tapi kalau imamnya dengar, lah suratnya itu kita dengarkan sambil kita mengikuti dalam hati kita. Bapak sekalian, masih ada syarat lain dari seorang imam. Ya, misalkan imam tidak boleh melebihi yang ke-6 ya, layul imam ala thalathi fi tasbihati ruku'i wa sujud. Jangan lebih dari 3 kali subhanallah wa bihamdihi azimi wa bihamdi, itu tidak boleh lebih 3 kali. Karena itu akan memperpanjang. Tadi kan fal yukhafif kan, kita diminta meringankan. Demikian, terima kasih Bapak sekalian yang kita bahas hari ini, syarat menjadi imam. Dan muka ini menjadi bagian dari pelajaran ketika saatnya kita jadi imam. Terima kasih. Akhul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.